Karena saya ini dominasi oleh pemikiran sains, di sini saya kurang mempercayai. Katanya datangnya hari Jumat. Mungkin kalau besok nggak mungkin kan, kalau besok kan hari Selasa. Ya kalau saya udah diem aja karena semua memang pasti akan mati saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaki Dosar Muhammad, bertemu kembali pada proyek Tanya Ustadz. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang hari kiamat atau hari akhir. Mari kita lihat. Kalau saya pribadi ya, karena saya ini dominasi oleh pemikiran sains, di sini saya kurang mempercayai karena konsep kiamat ini lebih mengarah kepada konsepsi agama. Utamanya ada beberapa mana kitab suci yang menceritakan mengenai kiamat, baik itu dalam kitab suci agama Islam, Kristen dan segala macam itu. Tapi kiamat di sini lebih kepada peristiwa hancurnya dunia, dan ini bisa jadi karena disebabkan oleh perang dunia maupun lapisan-lapisan ozon astronomi yang kacau seperti itu. Terkait kiamat, saya mungkin lebih ke agama Islamnya ya. Juga di agama Islam sudah menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu bakalan datang. Cuman untuk hari yang kiamatnya itu pas itu tidak ada yang tahu. Sampai ke Rasulullah pun masih belum tahu tentang hari kiamat itu kapan terjadinya. Cuman terkait hari kiamat itu akan pasti akan datang. Mungkin itu pendapat saya. Percaya sih, percaya. 100% percaya. Percaya Mas? Ya sangat percaya banget akan datangnya hari kiamat, karena kita selaku seorang muslim dan di kitab atau di Al-Quran kan sudah dijelaskan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Percaya. Kalau saya pribadi percaya karena sebagai orang Islam itu termasuk rukun iman, dan sebagai orang Islam maka harus meyakini juga. Kalau menurut perspektif saya itu datangnya hari kiamat ini masih masih belum ditemukan, karena bisa jadi peristiwa bencana besar ini terjadi ketika semua negara itu sudah kacau. Dalam artian di sini kemajuan teknologi dan juga ekologi itu tidak dipertahankan, sehingga dunia ini akan hancur dengan menuanya dunia ini seperti itu. Mungkin dari saya, untuk kapan sih datangnya hari kiamat itu ya kita nggak ada yang tahu itu, wallahu a'lam gitu. Sampai Rasulullah pun masih belum tahu gitu. Cuman untuk tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu sudah ada juga. Perihal ajaran-ajaran agama Islam juga menyebutkan ciri-cirinya untuk datangnya hari kiamat, dan kita sekarang sudah masuk dalam fase-fase akan terjadinya hari kiamat, mungkin gitu. Datangnya hari kiamat sih, kalau kata saya pernah dengar tuh katanya datangnya hari Jumat, tapi entah itu kapan. Ini masih katanya kan. Kiamat itu tidak bisa diprediksi oleh akal sehat manusia kita. Tetapi dalam Al-Quran sendiri kan sudah dijelaskan akan tanda-tanda kiamat, baik yang sugro maupun kubro. Kalau datangnya itu kan kiamat ada dua Mas ya, kiamat kubro dan sugro. Nah, kalau kiamat sugro itu kan datangnya itu kan dari kayak bencana-bencana seperti yang dialami sekarang, Freeport Semeru itu kan kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu kita tidak tahu kapan datangnya, tapi itu pasti akan terjadi. Datangnya kiamat itu ya kalau udah waktunya sih. Iya. Tapi biasanya kan di Al-Quran kan udah ada kalau kiamat kubro itu datangnya hari Jumat. Tapi kalau kapan-kapannya kan nggak tahu. Hari Jumat tapi tidak tahu kapan. Dari kita sendiri kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat karena itu termasuk rahasia. Nah itu, tapi kita tetap harus percaya dengan adanya hari kiamat. Baik, untuk tanda-tandanya itu mungkin ya dalam perzinahan juga sudah merajalela, kaum-kaum yang sudah yang bisa kita sebut LGBT itu
sudah banyak yang bertebaran gitu, dan juga kemaksiatan yang lain sudah banyak dilakukan menurut ajaran Islam itu sudah disebutkan gitu. Mungkin cirinya seperti itu, Mas. Dari pandangan lain ya, dari perspektif ilmu pengetahuan lain, tanda-tanda kiamat ini sebenarnya kan ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil adalah tandanya peperangan antara Rusia dan juga Ukraina. Ini kalau bisa melebar nanti akan terjadi bom brutal dimanapun itu. Dan ini sudah menandakan bahwasanya hancurnya dunia itu bermula dari pertikaian antar negara itu, seperti itu. Jangan-jangan bom pilkada kiamat itu pemilu. udah banyak banget Mas. Seperti datangnya Nabi Muhammad di dunia pun itu sudah tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda-tanda kiamat banyak sudah yang terjadi zaman sekarang. Kayak misal banyaknya terjadi bencana alam itu untuk kiamat sugro, dan untuk kiamat kubro dilandasi dengan pertama terbitnya matahari dari barat, habis itu munculnya Dabbah dan juga Dajjal, yang otomatis Nabi Isa nanti akan turun ke bumi untuk meneruskan agama Islam yang salah. Tanda kiamat seperti munculnya Dajjal, terus Nabi Isa turun ke bumi dan lain sebagainya. Tanda-tanda kiamat, kalau kiamat kan sebelum kita ke tanda-tanda kiamat kan ada dua ya Mas ya. Jadi ada kiamat suro dan kiamat kubro. Nah kalau tanda-tandanya kiamat suro itu ya itu seperti yang kita lihat saat ini, seperti erupsi Semeru, gempa bumi, tsunami, seperti itu. Nah kalau kiamat kubro sendiri ya itu tadi hancurnya alam semesta kita. Ya kalau yang saya tahu itu sih Mas. Srengenge teko kulon. Srengenge. Itu Oke. hujan 40 hari dan lain sebagainya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Satu yaitu kemunculan Imam Mahdi, yang kedua itu munculnya Dajjal, yang ketiga matahari terbit dari arah barat, yang keempat yaitu munculnya Nabi Isa alaihissalam. Terkait dua definisi atau perbedaan tersebut, setahu saya kiamat kecil itu ya kayak mulai caruk maruknya perzinahan ataupun yang semacam lainnya. Kalau yang kiamat kubro itu yang setahu saya langsung ke hari pada nanti hari kiamatnya. Mungkin itu dari saya. Kiamat kecil ini bisa ditandakan dengan peristiwa bencana, peristiwa pemuaian terhadap alam, dan peristiwa besarnya ini bisa terjadi semacam teori Big Bang itu antara di astronomi. Ini luar biasa dan manusia itu sendiri. Perspektif dari lain. Kiamat kecil sih, kiamat kecil itu seperti banyaknya ini loh, kayak bencana alam. Terus kalau kiamat kubro ya semuanya. Kalau secara definitif kecil, mungkin kiamat kubro biasa disebut kiamat kecil. Untuk contoh kiamat kecil bisa banyak juga terjadi pada zaman sekarang, yaitu banyaknya bencana alam yang terjadi dengan Semeru, terus habis itu dengan Predator Cianjur, itu salah satu contoh kiamat kubro. Dan untuk kiamat kubro itu adalah kiamat yang benar-benar terjadi, otomatis dengan kiamat kubro itu pertama kali ditiupnya trompet sangkakala untuk pertama, dan juga kedua dan ketiga kalinya akan menghancurkan bumi semesta semestinya. Kiamat sugro itu kiamat bisa dikatakan kiamat kecil, seperti yang terjadi di Semeru sekarang itu, gempa bumi dan banjir itu termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Lalu kiamat kubro itu kiamat besar yang nantinya akan seluruh dunia alam ini akan hancur lebur. Iya, kalau kiamat suro itu menurut saya pribadi itu kiamat kecil. Jadi itu kayak bencana alam, terus kematian itu juga termasuk kiamat suro. Terus kalau kiamat kubro sendiri itu yaitu tadi hancurnya alam semesta atau kiamat besar. Kalau kiamat sugro itu seperti bencana alam yang terjadi saat ini. Meletusnya Gunung Semeru. Mungkin karena banyaknya yang nyanyi Mangkupurel itu ya. Mangkupurel. Oke.
Ini bukan Joko Tingkir nih. Sugro itu setahu saya adalah kiamat kecil di mana seperti bencana alam, misalnya kayak gempa, banjir, tanah longsor seperti itu. Kalau kiamat kubro itu ya memang kehancuran seluruh alam semesta. Besok kiamat, mungkin hal pertama kali itu saya akan memperbanyak ibadah, akan memperbanyak istighfar, minta ampunan kepada Tuhan. Mungkin itu. Ya kalau seandainya besok kiamat ya mau gak mau lah saya sambut seperti itu. Monggo Kalau kiamat, besok gini Kalau sambil. misalnya saya tahu ya kiamat itu besok, ya saya pasti tobat lah mas. Kalau besok kiamat yang tak lakukan sekarang nggak bisa, masalahnya kiamat kan nggak tahu. Kalau saya tahu kiamat akan terjadi besok, mungkin saya akan tobat sekarang. Soalnya nggak tahu kiamat datangnya kapan. Seandainya besok kiamat, yang akan saya lakukan sekarang adalah beribadah yang sebanyak-banyaknya agar kita nantinya di alam menerima banyak pahala dan sebagainya agar kita terlindung dari kiamat tersebut. Bertobat sih pastinya. Iya. Mungkin kalau besok nggak mungkin kan, kalau besok kan hari Selasa. Betul, Kalau kiamat kan datangnya hari Jumat. betul. Ya kalau saya udah diem aja karena semua memang pasti akan mati saat itu. Kalau saya sih kita sudah pasrah karena itu kan semua perbuatan sudah ditutup. Nah itu jadi kita pasrah mengenai datangnya hari kiamat tersebut. Pasrah. Alhamdulillah. Tentang dahsyatnya hari akhir atau dinamakan hari kiamat, yaitu bagaimana akhir dari segala akhir. Hari kiamat merupakan hari di mana kita harus meyakini bahwasanya itu merupakan akhir dari segala perjalanan itu, termasuk di dunia. Lah, terkait kepercayaan kita terhadap hari kiamat ini, kita harus percaya karena itu adalah salah satu dari rukun iman. Antu'minu billahi wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir, dan terakhir wal qadar, yaitu kodok dan qadar. Maka tentang kepercayaan tentang hari kiamat ini akan selalu menjadi kepercayaan karena itu menjadi rukun iman. Tentang apa sih sebenarnya gejala-gejala dari kiamat? Gejala-gejala tentang kiamat ini dibagi menjadi dua. Tuqsamu ila isnaini. Ada kiamat yang namanya kiamat sugro. Ada juga yang namanya kiamat kubro. Sugro diambil dari kata sogirun. Sogirun artinya kecil. Kalau kubro diambil dari kata kabirun yang artinya besar. Jadi kalau kiamat kecil itu tanda-tandanya seperti halnya meninggalnya Nabi Yuna Muhammad SAW. Terus bertebaran namanya fitnah. Merajalelanya sebuah kemaksiatan. Maka antum-antum ini, ketika antum dilahirkan di dunia ini dan melakukan sebuah maksiat dan antum menjadi orang-orang yang asi, itu salah satu tanda dari tanda kiamat sugro. Karena antum ini pelaku melakukan kemaksiatan. Maka kalau antum ini selalu menjauhi larangan Allah, melakukan perintah Allah, insya Allah kiamat bisa jadi lama. Karena tadi kiamat sugro yaitu merajalelanya kemaksiatan, banyaknya fitnah-fitnah, banyaknya korupsi. Nggak tahu nih korupsi siapa yang melakukan. Semoga antum ini dijauhkan dari namanya korupsi. Yang kedua yaitu tentang kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat yang besar. Maka ada hadis dari Hudzaifah sendiri mengatakan bahwasanya Rasulullah sendiri bersabda, lan taquma sa'ah illa bi asyri ayatin. Tidak akan terjadi namanya sa'ah. Sa'ah bimakna artinya yaitu kiamat, kecuali dengan 10 tanda. Yang pertama yaitu khurujud dukhon, adanya kabut. Habis itu adanya Dajjal, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Habis itu turunnya Nabi Isa. Habis itu
terbitnya matahari dari barat. Juga ada yang namanya khusuful qamar, yaitu adanya gerhana matahari dan bulan. Nah, ini pertanda-pertanda bahwasannya kiamat kubro. Lah, kiamat kubro ini cenderungnya mendekati hari kiamat. Maka sebelum itu terjadi, mari kita bermuhasabah diri. Jangan sampai kita menunggu kiamat dulu baru bertaubat. Maka waktu yang kita punya sekarang, mari kita gunakan, manfaatkan dengan baik, dengan selalu bertaubat, selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ketika antum melakukan perzinahan, melakukan kemaksiatan, sama saja antum ini ingin mempercepat kiamat. Maka jaga diri kita, jaga nafsu kita, agar kita semua tergolong menjadi orang-orang yang ahlul jannah di akhirat nanti, di hari akhir nanti, dan semoga kita husnul khatimah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.